Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah yang diampu oleh Bapak Dr. Ratu Sasirwan, SEMSI AKCA, yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah. Sebelum melakukan presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farisha Ardana Hilman Abdul Latif dengan NIM 72032200020. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, kelas A Akuntansi 2020, Universitas Negeri Medan. Adapun topik pembahasan dalam presentasi ini, yang pertama, ruang lingkup keuangan daerah. Yang kedua, APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Yang ketiga, keuangan daerah, manajemen keuangan daerah, dan akuntansi keuangan daerah. Yang keempat, kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam manajemen keuangan daerah. Dan yang terakhir, pembahasan kasus dari PT Garuda Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan daerah sendiri merupakan kegiatan dalam pengelolaan keuangan di suatu daerah yang meliputi proses perencanaan, proses penatausahaan, proses pelaksanaan, proses pelaporan, proses pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Berikut ini adalah bagian dari ruang lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, pajak daerah. Yang kedua, retribusi. Yang ketiga, pengeluaran dan pendapatan daerah. Yang keempat, aset pihak lain pada otoritas pemerintah daerah dalam membantu pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut. Yang kelima, aset-aset daerah seperti uang, piutang, surat berharga, komoditas, dan hak lainnya. Dan yang terakhir, komitmen suatu daerah untuk melakukan suatu kegiatan pemerintahan dan membayarkan hutangnya kepada pihak ketiga. Selanjutnya kita masuk ke topik kedua, yaitu APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya ada definisi dari Kementerian Pendidikan dan Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Unsur-unsur APBD. Unsur APBD ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. Yang kedua, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Yang ketiga, periode anggaran yang biasanya 1 tahun. Yang keempat, adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Dan yang kelima, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas. Tujuan APBD. Tujuan APBD ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Dan yang keempat, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari APBD. Di era prareformasi, bentuk dan susunan APBD mengalami perubahan 2 kali. Karakteristik APBD di era reformasi antara lain, yang pertama, APBD disusun oleh DPRD bersama dengan kepala daerah. Hal ini tertuang dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975. Yang kedua, line item atau pendekatan tradisional yang dipakai dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD kepada Menteri Dalam Negeri. Yang keempat, pengawasan APBD berdasar objek pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah. Yang kelima, pengawasan pengeluaran daerah berdasar 3 unsur, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan, kehematan, dan keefisiensian, dan hasil program untuk proyek-proyek daerah. Dan yang keenam, sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan stelsel kameral atau tata buku anggaran, bukannya stelsel komersial atau tata buku kembar berpasangan. Tujuan pembukuan keuangan daerah pada era tersebut adalah pembukuan pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu keuangan daerah, manajemen keuangan daerah, dan akuntansi keuangan daerah. Keuangan daerah menurut Mamesah di tahun 1995 yang dikutip oleh Abdul Halim, keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,
Demikian pula segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah, sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah. Yang ketiga, ada akuntansi keuangan daerah. Manajemen atau pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkenaan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkenaan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan kegiatan akuntansi yang terdapat pada pengurusan APBD maupun pengurusan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Selanjutnya kita masuk ke topik yang keempat, yaitu mengenai kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam manajemen keuangan daerah. Sebelumnya telah diuraikan bahwa tata usaha merupakan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah. Alat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Akuntansi keuangan daerah sering disebut sebagai tata usaha keuangan. Jadi, berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam manajemen keuangan daerah sebagai berikut, yaitu manajemen keuangan daerah berada di tingkatan paling atas. Di bawah manajemen keuangan daerah ada tata usaha keuangan daerah. Tata usaha keuangan daerah ini terbagi menjadi dua, yaitu tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Di bawah tata usaha umum dan tata usaha keuangan ini ada akuntansi keuangan daerah. Selanjutnya, ada pengertian manajemen keuangan pemerintah daerah menurut KO di tahun 1999, yaitu meliputi hal-hal seperti: yang pertama, rencana kas anggaran belanja dan biaya; yang kedua, laporan mengenai kwitansi dan pembayaran dari dana yang dianggarkan; yang ketiga, pembelian barang dan pelayanan; yang keempat, penanaman modal; yang kelima, utang jangka pendek dan jangka panjang yang dibayar jatuh tempo sesuai perjanjian; yang keenam, pengawasan; yang ketujuh, kehilangan dan pertanggungjawaban yang benar tentang keuangan pada akhir tahun; yang kedelapan, pemeriksaan transaksi keuangan secara resmi; dan yang kesembilan, laporan yang diterima sesuai dengan kondisinya. Dalam kaitan ini, bidang akuntansi membantu pemerintah daerah dalam melakukan usaha-usaha tersebut adalah akuntansi manajemen daerah, yaitu bidang akuntansi yang menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan ekonomi oleh pihak internal entitas pemerintah daerah, yaitu kabupaten, kota, atau provinsi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kasus. Adapun kasus yang saya ambil di sini yaitu dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penerbangan. Kasus PT Garuda Indonesia yang pertama ialah terjadi korupsi di PT Garuda Indonesia sebesar 8,8 triliun pada tahun 2022. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi di PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk mencapai 8,8 triliun rupiah. Kerugian tersebut akibat pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambil alihan pesawat ATR 72600 yang tidak sesuai dengan prinsip penggadaian BUMN. Adapun kerugian juga terjadi akibat para tersangka tidak menetapkan prinsip business judgment rule sehingga mengakibatkan performance pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan. Kejagung menetapkan Direktur Utama Garuda Indonesia tahun 2004 sampai 2014 Emir Syahsatar atau ES sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600 di Garuda Indonesia. Sejak Senin 27 Juni 2022, hasil ekspos menetapkan dua tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda dan kedua ES Sutikno Sudarjo selaku Direktur Buki Rekso Abadi. Burhanuddin mengatakan kedua tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jungto, Pasal 3 JO, Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Melihat terjadinya kasus ini, pemerintah melakukan beberapa upaya dalam mengungkap dan mencegah terjadinya korupsi di PT Garuda Indonesia.
Yang pertama, dari segi hukum, Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung dan BPKP mengejar para pelaku yang bertanggung jawab merugikan keuangan negara. Yang kedua, mengoptimalkan pendapatan dari rute existing yang ramai dan menghentikan rute-rute yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, menekan biaya serendah dan seefisien mungkin yang disesuaikan dengan harga pasar. Salah satunya adalah penyewaan pesawat. Yang keempat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menghindari celah terjadinya korupsi di Garuda. Dan yang terakhir, berkomitmen untuk mendukung setiap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam setiap aktivitas bisnisnya. Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian BUMN RI untuk memastikan praktik bisnis di lingkungan BUMN sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Nah, selanjutnya kasus yang kedua, harga tiket pesawat naik di tahun 2022. Tidak hanya Garuda, namun beberapa maskapai juga mengalami kenaikan tiket pesawat. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengizinkan maskapai untuk mengenakan biaya tambahan paling tinggi 15% dari batas atas untuk pesawat jet. Kemudian untuk pesawat udara jenis propeller atau paling tinggi 25% dari tarif batas atas. Kebijakan itu tertuang dalam KM 142 tahun 2022 tentang besaran biaya tambahan yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar, yaitu tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang berlaku mulai 4 Agustus tahun 2022. Merespon hal itu, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan pihaknya akan menyikapi dan menjalankan kebijakan tersebut secara cermat, yakni dengan mempertimbangkan fluktuasi harga bahan bakar aftur terhadap kebutuhan penyesuaian harga tiket. Melihat harga tiket pesawat naik, pemerintah melakukan beberapa upaya. Yang pertama, memberikan diskon. Menteri Perhubungan mengatakan pihaknya telah meminta kepada maskapai penerbangan untuk melakukan upaya penerapan diskon agar harga tiket pesawat lebih terjangkau. Yang kedua, memanfaatkan keterisian penumpang. Kemenhub bersama dengan Pemda, maskapai dan penumpang memaksimalkan keterisian penumpang di waktu-waktu tertentu. Masyarakat bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk mendapatkan tiket yang lebih murah. Dengan begitu, tingkat keterisian penumpang akan semakin meningkat dan harga tiketnya stabil. Di sisi lain, secara kumulatif, pendapatan maskapai bisa meningkat dan memberi ruang agar tidak mengenakan tarif batas atas pada waktu puncak. Dan yang ketiga, menerapkan block seat. Kemenhub meningkatkan peran Pemda untuk memberikan subsidi dengan cara melakukan block seat, yaitu dengan menjamin tingkat keterisian kuota pesawat agar bisa lebih dari 60%. Upaya ini merupakan usulan dari stakeholder untuk menghilangkan atau menurunkan pajak pertambahan nilai atau PPN aftur menjadi 5%. Sekian presentasi dari saya. Adapun presentasi ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dari penyampaian presentasi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.